Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa aja, semoga baik-baik saja. Oke, secara garis besar pekerjaan mekanik dibagi tiga ya, tiga. Secara garis besar. Yang pertama adalah RNI atau remove install. Remove itu membuka, melepas, install itu memasang. Jadi penggantian komponen. Misal mengganti engine esi ya, engine esi sak geblok, engine yang rusak dilepas ya kan? Kemudian dipasang engine yang baru. Nah, atau contoh lagi transmisi yang lama yang rusak dilepas diganti yang baru yang bagus, silinder, pompa dan lain-lain. Setiap pekerjaan ada critical point-nya ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan, termasuk di remove install juga ada. Misalnya pertama prepare pekerjaan, persiapan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, terus menghilangkan energi yang membahayakan, semacam mengganjal unit, terus pasang stand, terus pasang diesel tag kalau ditambang, terus ya aki dilepas kalau untuk yang elektrik, penggantian komponen elektrik dan lain-lain ya. Pertama prepare, kemudian penandaan hose atau selang-selang yang semestinya dipasang sebelum dibongkar ya, dikasih ditandain agar nanti kalau masang nggak ketukar lagi, sebisa mungkin ditandain. Pakai ketan, kalau di lapangan pakai tali ya, biasanya diikat selang yang input output yang kemana biasanya dipakai tali. Kemudian setelah penandaan terus dilepas dengan alat yang sebagaimana mestinya. Kalau besar pakai kren, pakai katrol, atau kalau kecil ya kita angkat sendiri ya, eksekusi ya. Kemudian selanjutnya adalah pemasangan. Biar nggak ketukar, tadi kita perhatikan komponen-komponen atau saluran-saluran yang berhubungan dengan komponen yang kita ganti, selang-selang, hose, pipa, baut dan lain-lain. Itu pekerjaan yang pertama ya. Kemudian setelah dipasang, misalnya pompa dipasang, itu pun ada critical point-nya. Misalnya harus buang angin ya, pompa hidrolik yang baru dipasang kan masih kosong, belum ada olinya, dihilangkan anginnya, dibuang anginnya dengan cara diisi oli, contohnya gitu. Untuk silinder setelah dipasang diaktifkan, buang angin dulu, keluar dikit, masuk dikit, terus sampai anginnya hilang, terus direlief dan lain-lain. Itu remove install, RNI atau bongkar pasang atau penggantian komponen esi sak geblok. Selanjutnya adalah pekerjaan yang kedua adalah overhaul disk esi overhaul, yaitu penggantian inner part pada suatu komponen. Misalnya silinder hidrolik ya, kita penggantian seal dalamnya, penggantian seal hidroliknya kan kita lepas, kita bongkar, overhaul, kita disk esi, kita preteli dalamannya, preteli sampai habis, terus yang rusak silnya kita ganti, itu overhaul. Untuk overhaul ini lebih rumit daripada yang pertama, cara menginstal itu udah pasti ya. Kalau kita melakukan overhaul, melakukan esi disk SD pada suatu unit, pasti kita melakukan RNI dulu, remove dulu, terus kita bongkar, kita ganti inner partnya, ondel di dalamnya, kita rakit kembali, baru kita install. Itu lebih rumit, ada measurement, pengukuran, pengecekan. Di situ kompetensi mekanik sangat diperlukan, subjektivitas mekanik di situ sangat dibutuhkan ya. Jadi ini ganti apa enggak, ini gimana, kayak gitu ya. Kompetensi mekanik untuk overhaul sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah troubleshooting, mencari akar masalah pada suatu kerusakan unit
misalnya ekskavator tenaganya low atau low power, dia untuk kerjanya low. Dicari akar masalahnya apanya, misalnya pompanya ya. Untuk memvonis pompanya kan sebelumnya ada analisa yang dilakukan, pengukuran pressure dan lain-lain, sehingga terakhir kali itu vonis bahwa pompanya yang rusak. Umpamanya seperti itu. Untuk pekerjaan troubleshooting ini mekanik harus tahu sistem, paham sistem, minimal bisa baca sistem ya. Contoh di hidrolik ya, sistem hidroliknya kayak apa, terus gejalanya kayak apa, diukur kayak apa hasilnya ya, diobservasi dulu. Baru dia bisa vonis apanya, pompanya, kontrol valve-nya, atau atacemennya ya, aktuatornya, atau yang lainnya, elektriknya atau manualnya atau mekanikalnya. Ya, di sini sangat pekerjaan paling sulit di mekanik adalah nanti troubleshooting, mencari akar masalah, mencari penyakitnya untuk menemukan suatu pekerjaan ya, suatu penyakit, memvonis apanya yang rusak, dieksekusi ya, harus akurat. Nah, kadang di sini banyak, mungkin setiap mekanik pernah mengalami salah analisa ya. Untuk awal-awalan pasti pernah mengalami salah analisa, termasuk saya juga pernah mengalami hal itu, karena kondisi di lapangan tidak selamanya ideal. Ada kendala-kendala teknis maupun non teknis, alat kerja, alat angkat, terus di sini kita nggak ada sop manual, jadi meraba ya. Untuk kesalahan analisa yang pernah kita lakukan, alangkah baiknya pasti kita jadikan pengalaman ya, kita jadikan pecut cambuk agar tidak sampai mengalami hal yang sama, tidak sampai mengalami salah analisa. Kalau salahnya dikit nggak masalah, penggantian komponen cuma misalnya dioda atau selang ya, hose, atau apalah yang tidak memakan biaya yang besar, waktu yang lama, tenaga yang banyak juga. Memang kalau kesalahan analisa itu menyebabkan kerugian secara materi ya, tenaga dan waktu yang lama, itu kan fatal. Ya, mudah-mudahan untuk kita semua para mekanik tambah kesini kompetensinya tambah naik, tambah bagus, tetap belajar dengan siapapun yang kita temui, teman kerja, junior kita, alat unit yang kita tangani, dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk belajar dan lain-lain, agar kita tambah meningkat ya. Oke, salam alat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.